Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penuh dengan kasih, kami mengucap syukur akan kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melalui dan menjalani hari-hari kami di dalam rasa syukur. Pada hari ini, kami mau dikuatkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Efesus 3 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari dan di tengah-tengah keluarga, kasih sumber kehidupan. Kasih adalah pondasi yang paling penting. Tanpa kasih di dalam keluarga, rumah tangga akan berjalan dengan mudah goyah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengingatkan bahwa kasih Kristus bukan sekedar perasaan manusiawi, tetapi suatu kekuatan yang mampu mempersatukan dan memperbaharui setiap anggota keluarga dari waktu ke waktu. Paulus berdoa agar jemaat dapat memahami, dapat hidup di dalam kasih Kristus di dalam segala waktunya, segala dimensinya, lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Ini bukan hanya ukuran yang disimboliskan, tetapi ini menggambarkan betapa luas dan tak terbatasnya kasih Tuhan bagi kita. Kita dapat merenungkan firman ini di dalam keluarga kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa yang pertama, kasih Allah sungguh lebar, yang ingin mengartikan bahwa kasih Kristus meliputi semua hal tanpa memandang latar belakang, kelemahan, ataupun kesalahan. Dalam keluarga kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih yang luas, kasih yang tidak memilih-milih, kasih yang menerima setiap anggota keluarga di dalam apa adanya. Seringkali kita lebih mudah mengasihi orang lain daripada mengasihi keluarga sendiri. Namun kasih Kristus menuntun kita untuk membuka hati kita agar setiap anggota keluarga juga boleh merasakan kasih yang tulus, kasih yang dapat diterima, kasih yang dapat menerima penghormatan juga. Dan yang kemudian adalah kasih yang menuntun kita di dalam ketekunan dan kesetiaan. Kasih yang sejati tidak berhenti. Kasih yang sejati tidak berhenti ketika menghadapi kekecewaan atau masalah. Dalam keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, kita belajar bahwa kasih tidak selalu disertai juga dengan perasaan bahagia, tapi juga dengan pengorbanan dan kesabaran. Kasih yang panjang, kasih yang setia, membuat kita tetap bertahan di dalam doa, membuat kita tetap tekun, membuat kita tetap kuat untuk mengampuni, dan tetap berkomitmen untuk membangun hubungan keluarga yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kasih Kristus juga mengangkat kita untuk melihat bahwa Ialah yang hidup, mengangkat kita dari kejatuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu dalam perjalanan keluarga, kasih berarti adalah kasih yang mau menopang, kasih yang juga mau membangun
bukan kasih yang menjatuhkan, bukan kasih yang timbul dari hati yang iri, bukan kasih yang timbul dari rasa bersaing, memenangkan diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Saat pasangan atau anak melakukan kesalahan, kiranya kita juga boleh memperlihatkan kasih yang menopang, kasih yang menghukum tapi tidak dengan kemarahan, kasih yang tetap menegur tapi juga tetap memberikan pengajaran, kasih yang juga tetap memberikan pengharapan dan arahan. Kasih yang menuntun keluarga semakin diperbaharui, semakin diperbaiki, dan semakin dekat kepada Tuhan. Kasih yang ada, kasih yang teguh, kasih yang dalam, kasih yang di dalamnya adalah kasih yang di dalam hatinya tidaklah dangkal, tetapi kasih yang lahir dari kedalaman hubungan pribadi dengan Kristus. Ketika kita dipenuhi kasih Tuhan, kita mampu mengasihi dengan tulus. Sebagai keluarga Kristen, kita perlu diajak untuk membangun, membentuk, memberikan diri mau dibentuk di dalam kasih Allah, memberikan waktu untuk berdoa, memberikan waktu untuk saling memberikan kasih dengan yang lain, memberikan waktu untuk mau bertumbuh dan berakar di dalam setiap waktu. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini menuntun kita untuk mengingat dalamnya doa dengan permohonan yang teguh, agar kiranya kita selalu hidup dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Itu artinya ketika kasih Kristus hidup memenuhi kehidupan kita, menguasai hidup kita, keluarga kita pun akan menjadi keluarga yang kuat di dalam kasih Allah. Menjadi cermin kasih Allah di dunia. Rumah yang penuh kasih adalah rumah yang memancarkan damai, sukacita, dan kekuatan. Marilah kita sebagai keluarga Kristen, keluarga yang hidup di dalam kasih Kristus, yang di dalamnya selalu memberikan kekuatan. Biarlah kasih menjadi dasar dari setiap perkataan. Biarlah kasih menjadi dasar dari setiap tindakan. Biarlah kasih yang menjadi dasar dari setiap keputusan kita di tengah-tengah keluarga. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diteguhkan kembali bahwa Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih, yang senantiasa melingkupi kami dengan cinta dan kebaikan. Kiranya Tuhan, ketika kami menjalani hari-hari kami di dalam tantangan kehidupan, tantangan hari-hari kami, Engkaulah yang menguatkan kami agar kami tidak terjatuh dan tidak berhenti, tetapi kami boleh senantiasa dikuatkan melaluinya di dalam karya kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang berseru kepadamu. Engkaulah Tuhan yang melindunginya, Engkaulah Tuhan yang melingkupinya sehingga mereka boleh melalui, sehingga mereka boleh melihat karya kasih Tuhan memampukan mereka untuk menjalani hari-hari mereka dengan rasa syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Halo, saya Jaden. Halo, saya Caca. Halo, saya Devano. Halo, saya Sephora. Kami dari Sekolah Minggu HKBP Menteng. Mengajak teman-teman untuk hadir di Pesta Gotiron di HKBP Menteng Pada tanggal 9 November 2025 pukul 8 pagi. Mari kita mempersembahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga akan menortor. Jangan lupa bawa ulos ya. Sampai jumpa.